Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Setiasih yang insyaallah senantiasa berada dalam kebaikan, senantiasa berada dalam istiqamah, senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah Azza wa Jal. Mari kita berdoa pada malam hari ini, di bulan yang doa-doa kita ini senantiasa mustajab diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, berikan kesalehan kepada anak cucu kita, berikan harta yang baik, yang soleh. Karena Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah yang berada di tangan orang yang soleh. At-tajirus saduqul amin, kata Nabi SAW. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, yuhsyaru ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Dia nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin dan awliya'illahis salihin. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, di mana masjid-masjid itu penuh. Kajian-kajian Islam meningkat. Bahkan tadi diumumkan akan ada pesantren kilat. Kalau bisa pesantren kilatnya bukan cuma buat anak-anak aja. Bukan cuma buat pelajar sekolah dan mahasiswa, tapi juga buat lansia. Insya Allah. Karena lansia-lansia ini perlu bekal. Bekal apa? Bukan buat buka puasa, bukan. Bekal buat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu juga ada pesantren lansia. Biasanya di beberapa tempat instansi ada namanya pesantren Husnul Khotimah. Bukan pesantren yang ada di Kuningan, bukan. Husnul Khotimah itu simbol bagaimana kita menjemput akhir yang baik pada saat kita nanti meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula Pak, donasi, sedekah, infak melonjak di bulan suci Ramadan. Ramadan ini bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Biasanya infak sedekah kalau bulan-bulan apa? Muharram, ya, Rabiul Awwal, kering, tahu kering, ya, bulan-bulan Sya'ban, Rejab, ya. Tapi Ramadan, langsung naik. Ini fenomena yang bagus, tetapi kita harus jadikan ibrah. Jangan sampai lonjakan sedekah donasi yang banyak ini kemudian hanya menjadi letupan emosional aja. Jangan hanya letupan emosi. Ya, sebagaimana kita makan buka puasa kadang-kadang emosi. Apa emosi orang makan buka puasa? Apa aja dihabek. Tahu dihabek kata orang Bekasi. Ya, disikat semua. Apa yang di meja disikat. Ya. Maka orang juga memanfaatkan momentum Ramadan ini kalau di bulan-bulan yang lain ya rada-rada pelit begitu. Ngeluarin sedekah. Tapi kalau di bulan Ramadan, nah ini. Kenapa? Karena mindset kita itu menjadikan Ramadan ini sebagai bulan panen pahala. Enggak salah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang untuk kita memanen pahala, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita merubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita infak dan sedekah di Ramadan itu mestinya juga harus apa? Berdampak berlanjut pada bulan-bulan setelahnya atau selain di bulan suci Ramadan. Ya.
Pertanyaan yang kedua, apakah lonjakan infak dan sedekah di bulan Ramadan ini lalu kemudian terkelola sebagai sistem yang baik atau hilang sebagai emosi sesaat saja? Mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi memandang harta dan mendorong umat ini untuk memiliki harta. Ya. Al-Quran itu nggak pernah memusuhi harta dan kekayaan, nggak ada. Oh, katanya Islam ini agama orang miskin. Coba tanya orang Barat, tanya, jangan jauh ke Barat, tetangga kita orang Chinese, Tionghoa, yang bukan Muslim ya, nonis. Tanya, apa yang menyebabkan mereka itu alergi, nggak mau dekat sama orang Islam? Islam itu katanya agama orang miskin. Ya. Agama orang susah. Orang Tionghoa nggak mau miskin, nggak mau susah. Itu melekat dari kecil itu. Nah, ini ada yang salah dalam diri kita selama ini memposisikan harta dan dunia. Salah mengartikan hadis Nabi bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Penjara. Surga bagi orang kafir. Siapa bilang? Hadis Nabi konteksnya itu ada, bisa dipahami dengan benar. Tapi jangan punya alasan, punya alibi. Dengan hadis itu orang Islam selalu apa? Maunya jadi orang nomor 2. Orang Islam maunya jadi apa? Hanya pinggiran. Ya. Gak apa-apa Pak Ustadz, kita mah surganya nanti di akhirat. Ini dunia memang surganya buat orang kafir. Emang penjara kita ini di dunia ini katanya susah orang Islam. Enggak begitu. Nabi SAW ya, itu tidak memilih dunia. Kenapa? Karena beliau terkait dengan tugas-tugas kerasulannya. Nabi bukan menjauhi harta. Nabi tidak membenci harta atau kekayaan. Nabi pernah jadi orang kaya. Sejak umur 25 tahun, bahkan sebelum itu dia sudah memimpin kafilah dagang internasional lintas negara. Jadi fund manajernya Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu, kenapa mereka rela untuk menginfakkan sedekah 100% untuk Islam? Karena mereka percaya kepada sosok Nabi Muhammad. Dia bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi pernah jadi orang kaya dan punya integritas dalam mengelola harta kekayaan orang lain. Ya. Orang kaya sedekah itu Pak, nggak bisa dia sedekah 100% harta kekayaannya cuma dengerin ceramah. Nggak. Harus ada contoh keteladanan. Dan harus ada sistem yang memang bagus, kemudian memiliki integritas dan jauh dari korupsi. Ya, sekarang Menteri Agama bilang dalam sebuah seminar, mohon maaf ya, ini mestinya zakat dikelola oleh negara aja semua. Ya, kebanyakan swastanya. Ya. Dan sekarang pertanyaannya, saya nggak menyalahkan pernyataan itu. Memang betul. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah, itu ayat untuk negara, untuk ulil amri. Yang mengambil zakat, yang memaksa rakyat yang kaya itu untuk berzakat adalah negara. Betul, tapi pertanyaannya harus kita balik. Apakah negara sudah memberikan contoh, menjadi teladan, punya integritas, bisa dipercaya, punya trust di tengah-tengah rakyat untuk mengelola harta umat Islam ini yang diambil dari zakat? Kan pertanyaannya masih jauh itu jawabannya. Maka jangan salahkan kalau umat ini lebih percaya kepada apa? Lembaga-lembaga amil zakat di luar struktur negara. Bahkan tidak sedikit orang-orang kaya kita lebih percaya mengelola harta zakatnya dengan membuat lembaga sendiri, membuat masjid sendiri. Kenapa? Karena tidak ada trust. Tidak ada integritas. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat Al-Qur'an.
Kalau kita lihat ayat al-mal itu artinya apa? Harta. Al-mal ini diulang 4 kali dalam Al-Quran. Tidak ada Al-Quran menyebut kata al-mal itu dalam konteks negatif. Ya, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wa lam yu'ta sa'atan minal mal al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ada sekali disebutkan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di situ harta tidak disebutkan buruk. Yang buruk adalah kecintaan yang berlebihan terhadap harta sehingga menghalangi kita dari apa? Dari ingat kepada Allah. Seperti halnya siapa? Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Mereka yang suka apa? Mengumpulkan harta. Mereka suka menghitung-hitung hartanya dan menganggap, meyakini bahwa harta itu yang akan membuat mereka kekal abadi di dunia dan tidak percaya kepada akhirat. Nauzubillah min zalik. Harta dikecam dalam Al-Quran itu dalam konteks apa? Kalau dia berada di tangan orang kafir. Ya, bukan hartanya itu sendiri yang jelek, enggak. Kalau dia berada di tangan orang kafir, lihat Allah Ta'ala menyatakan bagaimana. Di sini ada imam kita Hafiz. Ali Imran ayat 10. Buka. Sama Ali Imran 116. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'a. Ini 2 ayat pembuka ayatnya sama. Yang pertama di ayat 10, lanjutannya apa? Wa ulaika hum waqudun nar. Harta orang kafir dan anak-anak orang kafir itu yang akan menjadi bahan bakar neraka buat memanggang mereka di yaumil qiyamah. Yang kedua, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi yang jelek itu bukan harta. Al-Quran gak pernah memusuhi harta. Al-Quran gak pernah membenci kekayaan. Tetapi yang dimusuhi oleh Al-Quran adalah keserakahan. Ini yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam gak pernah mendorong umatnya untuk menjadi umat yang miskin. Umat yang selalu tangannya berada di bawah. Kita adalah umat yang memberi. Itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Bagaimana Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini konglomerat, miliarder. Dia punya 1000 budak. 1000 budak. Zaman dulu budak itu kira-kira sekarang pegawai korporasi BUMN. Itu dulu diperankan oleh budak. 1000 budak ini tiap hari setor penghasilannya kepada Zubair bin Awam. Setelah dipotong untuk gaji dan upah mereka, itu setiap hari Zubair bin Awam menerima ribuan dinar. Tapi tidak pernah dia pulang ke rumahnya bawa sepeser pun, 1 dinar pun uang yang diterima dari 1000 pegawai yang ada pada perusahaannya Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf, bukan cuma sekali 2 kali dia berinfak dengan seluruh harta dan kekayaan dari hasil perdagangannya. Pernah satu waktu dia pulang dari perjalanan perdagangan internasional, dia bawa hasil dagangannya internasional ini 700 ekor unta, ya, full kontainer. Karena zaman dulu belum ada truk kontainer. Ya, yang jadi kontainer itu apa? Onta. Bawaannya itu bisa 2 ton 1 onta. Coba bayangkan. Kalau 1 onta bisa bawa 2 ton, 700 onta itu kali aja, kali 2 ton berapa? 1400 ton. Itu masuk ke Madinah itu bergetar. Saking bawaan banyak kontainer 700 yang dibawa oleh unta-unta perdagangan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
Dan itu semua disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya ketika perang Tabuk. 100% ketika Nabi SAW berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Dari mana sikap kedermawanan seperti ini? Itu semua lahir karena ada visi jangka panjang yang diberikan oleh agama Islam ini. Karena ada integritas pemimpin yang memberi contoh keteladanan, di mana dia pernah menjadi orang kaya di Makkah, tapi dia tidak pernah secuil pun melakukan penyelewengan terhadap harta perdagangan orang lain. Tidak pernah dia menyimpangkan harta titipan-titipan orang-orang Makkah yang menjuluki beliau sebagai Al-Amin, saudara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 prinsip manajemen kekayaan berlandaskan wahyu. Yang pertama adalah tauhid harus lebih besar daripada profit. Yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk memiliki visi jangka panjang, bukan hanya sedekah emosional, bukan hanya letupan, bukan hanya letupan recehan sedikit, ya, tetapi ini harus berjangka panjang, harus berkesinambungan untuk membangun institusi umat, untuk membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh umat. Lihat di zaman dahulu bagaimana seorang pedagang, seorang kaya raya di Maroko, dia bisa membangun Universitas Qarawiyyin yang dibangun dengan dana wakaf dan menggaji seluruh dosen serta memberikan beasiswa kepada mahasiswanya itu dengan harta wakaf. Demikian pula Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Itu semua didanai dengan harta wakaf. Ya. Ini jangka panjang, kita bukan emosional sesaat. Insya Allah kalau Masjid Nur Setiasi ini, ya, dipercaya oleh umat, banyak donatur yang memberikan hartanya ke sini, kita bisa bangun mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dan bisa memberi beasiswa gratis. Dan insya Allah juga bisa kasih makan bergizi gratis. Ya, nggak perlu minta sama pemerintah. Insya Allah. Karena yang diperlukan rakyat ini bukan cuma makan gratis, pendidikan itu gratis mestinya. Nggak boleh ada pungutan-pungutan. Masa ada anak sekolah mati, bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar utang buat beli alat sekolah, ya, di NTT sana. Nauzubillah min zalik. Yang keempat adalah kaderisasi. Jadi keberlangsungan manajemen kekayaan itu harus ada apa? Ada keberlangsungan, ada contoh dan tauladan untuk apa? Agar kita ini bersedekah di bulan suci Ramadan, kita harus beranjak dari sedekah yang reaktif menuju sedekah yang sistemik. Sehingga apa? Melahirkan transformasi dan ujung daripada sedekah kita bisa menjadi muzaki, dari muzaki kita beranjak menjadi level yang paling tinggi, yaitu dengan wakaf produktif. Dan disinilah peran bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berbagi. Maka mari kita gunakan potensi yang terbaik yang ada pada diri umat ini. Kita nggak boleh kalah dari generasi awal Islam. Generasi awal Islam itu sumber dayanya terbatas. Belum ada ditemukan minyak, belum ada ditemukan nikel, belum ada ditemukan batu bara. Mereka cuma dagang. Barang-barang dari berbagai negara, ya, dia pinjam dulu, dia yang dagangin, dia yang jadi marketing. Karena Mekah nggak punya sumber daya. Nggak seperti sekarang Arab Saudi punya minyak, punya gas alam dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini umat Islam, kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya teknologi dan kita punya jaringan global. Ya, Indonesia punya kesepakatan perjanjian dagang mitra strategis dengan Uni Eropa, dengan Amerika, dengan Cina, dengan negara-negara BRICS. Maka seharusnya kita memanfaatkan ideologi Islam ini
wakaf produktif dalam Islam ini. Untuk apa? Untuk membangun peradaban umat. Bukan hanya menjadi peradaban yang pinggiran di Indonesia, tetapi juga menjadi arus utama bagi peradaban Islam di tanah air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk senantiasa terus mendayagunakan semua potensi yang ada pada diri kita, semua ikhtiar kita. Harta harus menjadi sumber cahaya, wahyu harus menjadi penentu arah bagi kehidupan kita. Sebab apa? Sebab harta inilah di tangan orang-orang saleh dia akan menjadi cahaya bagi peradaban Islam. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.